Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan tentang transformasi Laplace ya. Ini kita lanjutkan untuk contoh soal persamaan diferensial biasa ya. Orde 2. Jadi turunan kedua. Nah, ini soal yang kedua seperti ini. Oke. Nah, dengan ada diketahui F0-nya sama dengan 0, F turunan pertama, ini F turunan pertama juga sama dengan 0, ya. Ininya soalnya adalah turunan kedua. Nah, ini sama dengan kalau kita menulis seperti ini, D kuadrat Y per DX kuadrat ditambah 5 DY per DX ditambah 6 Y sama dengan 2 kali E pangkat min X ya. Ini kalau dirubah jadi kayak F aksen 2, F aksen 1 ya. Oke, untuk menyelesaikannya ya, kita coba buka lagi terkait bentuk Laplace dari turunan kedua, diferensial kedua. Jadi untuk Fx Laplace-nya seperti apa, kemudian F aksen 2 sama F aksen 1, kemudian Fx sendiri Laplace-nya seperti apa ya. Untuk yang turunan pertama kan kita masih ingat ya, itu adalah S kalikan Fs min F0. Ini turunan pertama. Kalau yang Fs ini dari Fx ya. Nah, untuk yang turunan kedua itu yang panjang ini. Nah, ini kalian kalau cek di awal pembahasan tadi ya, di video sebelumnya, ini untuk turunan kedua memang seperti ini. Jadi S kuadrat Fs min S F0 dikurangi F aksen 0 ya. Kemudian setelah itu disama dengankan 2 per E pangkat min X. Kalian cari E pangkat min X, kalau kemarin itu kan E pangkat min Kx itu sama dengan 1 S plus K ya. Nah, berarti kalau 1 S-nya, berarti kalau E-nya itu pangkat min X, berarti 1 S plus K-nya kan berarti 1, berarti S plus 1. Nah, makanya menjadi seperti ini. 2 dikalikan 1 S plus 1. Nah, setelah kedua ruas dirubah dalam bentuk transformasi Laplace, dalam bentuk Laplace ya, kita kumpulkan yang Fs dengan Fs ya. Kemudian letakkan dia di sebelah kiri. Nah, untuk yang ini, turun kedua ini kita selesaikan di sini. S kuadrat Fs min, ini kenapa 0? Karena F0 tadi di soalnya kan ketika X-nya 0, F-nya itu juga sama dengan 0, berarti di sini 0 ya untuk ini. Kemudian F aksen 0-nya 0 ini. Ya, makanya di sini 0. Sehingga sisa S kuadrat Fs saja. Ditambah 5 SFS min 0 ya, karena F0-nya 0. Nah, kemudian ditambah 6 Fs sama dengan 2 kali 1 S plus 1. Nah, ini Fs-nya kita kumpulkan sehingga nanti kita keluarkan di luar tanda kurung. Ini kan tinggal S kuadrat ya, ditambah 5S yang ini kan Fs ya, ditambah 5S ditambah 6. Nah, jadinya seperti ini. Jadi nanti kalian coba sendiri di kertas ya, harus mencoba. Kalau tidak mencoba nanti nggak akan bisa ya. Sama dengan 2 kali 1 S plus 1. Nah, sehingga nanti yang di sini harus hanya Fs saja, sehingga sama dengan 2 dikalikan 1 S plus 1 yang ini. Nah, yang ininya kan jadi pembagi juga ya, jadinya S kuadrat plus 5S plus 6. Nah, ini kita faktorisasi ya, pecah menjadi S plus berapa kali S plus berapa, nanti hasilnya seperti yang di sini. Kalau kita lihat, kalau ini kan perkaliannya, ini penjumlahannya ya, 5 itu berarti unsurnya adalah 2 plus 3 pastinya. Nah, kalau dijumlah 5, kalau dikali 6. Nah, sehingga kita dapatkan penyebutnya ini. Nah, persamaan inilah yang nanti kita selesaikan ya dengan menggunakan permisalan ABC itu ya. Oke, kita lanjutkan.
Nah, dari Fs yang panjang ini tadi, kita pecah menjadi A sendiri untuk S plus 1. B-nya juga untuk S plus 2. Ini keliru ya, ini harusnya plus ya, keliru ketik. Harusnya plus. Kalau dari awal ini tadi kan plus semua. Nah, jadi ini keliru. Ini plus ya. Nanti kalian rubah. Nah, kemudian ya ini juga plus. Oke. Nah, kemudian kita cari mulai dari A, mulai dari nilai B dan nilai C-nya kita cari seperti cara yang sebelumnya, ya. Oke. Ini jangan lupa diganti plus ya, bukan minus. Oke, bagaimana cara mencari A, B, C? Coba kita kerjakan di sini. Oke, tadi soalnya adalah 2 per S plus 1 ya, S plus 2, S plus 3 itu sama dengan A per S plus 1 plus B per S plus 2 plus C S plus 3 ya kan, ini ya, ini ya. Kemudian langsung kita cari bagaimana nilai A, B, C-nya. Oke. Nah, misalkan kita mencari nilai A, berarti kan harus kita kalikan dengan S plus 1, baik ruas kiri maupun ruas kanan ya. Kita kalikan dengan S plus 1, berarti ini sisa 2 per S plus 2 sama S plus 3. Kemudian yang di sini sisa A, karena memang yang dicari A, ini untuk mencari A. Kemudian B-nya jadinya B kali S plus 1 kan, dibagi S plus 2. Oke. Saya hapus dulu. Oke. Ininya nanti jadi nah, ini S plus 2 ya, ditambah C, C-nya juga S plus 1. S plus 3. Nah, kemudian baru kita misalkan S-nya ya. Supaya B-nya sama C-nya 0. Ini supaya 0. Nah, berarti kita misalkan S-nya berapa? Kita misalkan S-nya min 1 ya, karena min 1 plus 1 kan 0 ya. Sehingga S-nya kita misalkan min 1. Ini di sini kita masukkan berarti min 1 plus 2 1 dikalikan min 1 plus 3 2 ya. Oke, sama dengan A ya, plus B-nya kan tadi 0 karena min 1, C-nya juga 0, berarti A-nya berapa? A-nya adalah sama dengan 1. Kita cek benar nggak? Sama A-nya sama dengan 1. Kemudian mencari nilai B ya, kita cari nilai B. Ini saya hapus dulu. Oke. Sekarang mencari nilai B. Kalau mencari nilai B, berarti kita kalikan berapa? Kita kalikan dengan S plus 2. Ya, untuk mencari B ya. Nah, berarti kita kalikan S plus 2 supaya tinggal nilai B. Nah, berarti yang di sini kalau dikali S plus 2, ininya S plus 1 ya. Nah, kemudian yang A-nya berarti dikalikan S plus 2 dibagi S plus 1.
ditambah B karena sudah dikali dengan S plus 2 ditambah C. S plus 2 per S plus 3. Nah, kemudian kita baru misalkan S-nya supaya A sama C-nya 0 ya. Berarti S-nya kita misalkan min 2 ya. Berarti di sini nanti kita masukkan S-nya min 2 plus 1 min 1 dikali min 2 plus 3 1 sama dengan A-nya 0, B, C-nya 0 ya. Berarti di sini B-nya min 2. Oke. Coba kita cek. Ya, sama ya. Nah, sekarang tinggal mencari C-nya. Ya, untuk C-nya bisa kita tinggal memasukkan juga ya angka A sama B yang sudah kita dapat. Ya, atau pakai seperti ini ya. Oke. Untuk yang mencari nilai C, kita kalikan dengan S plus 3, sehingga nanti di sini 2 per S plus 1 kali S plus 2, sama dengan A-nya kan kalikan S plus 3, B-nya juga, nah di sini sisa C. Nah, baru ini kita misalkan S-nya, supaya yang lain 0, yang ini 0 dan yang ini 0, berarti S-nya min 3, ya. Oke, berarti kalau min 3 di sini 2 per min 3 plus 1 min 2 dikalikan min 1. Oke, sama dengan C ya. Nah, nanti C-nya didapatkan 2 per 2 sama dengan 1. Nah, kalau kita cek di sini, ya C-nya juga sama dengan 1. Nah, setelah dapat nilai A, B sama C, nah, kemudian kita masukkan nilai A-nya 1. Ya, tadi di sini satunya nggak ditulis tapi ya. Nah, karena memang angka 1 kalau kalikan dengan ini ya hasilnya yang 1 S plus 1-nya ya. Terus untuk yang B kita masukkan angka min 2 berarti min 2 per S plus 2. Kemudian C-nya kan 1 berarti 1 S plus 3. Oke, kalau sudah kita inverskan. Ini nilai Fs-nya diinverskan 1 per S plus 1 sama 2 dikalikan ini ya, sama 1 per S plus 3. Kemudian Fx-nya, kita cek 1 per S plus 1, ya kan? Kalau yang di tabel itu kan 1 per S plus K. Itu E pangkat min Kx. K-nya itu 1, berarti di sini E pangkat min X ya. Nah, di sini K-nya 2. Berarti min 2 dikalikan K-nya ini, yang ini kita ganti angka 2. Berarti E pangkat min 2X. Ditambah ini 3, berarti E pangkat min 3X. Nah, jawabannya ini. Ya. Ini untuk penyelesaian persamaan diferensial orde 2. Kita dapatkan Fx-nya ini sudah hasil akhir ya. Kemudian contoh soal selanjutnya ya, kita coba mengerjakan. Ini ada contoh soal atau latihan ya, latihan soal. Nah, kita cek yang orde 2. Oke. Ya, ini. Oke. Nah, ini yang C ini sama dengan yang ini ya. Soal yang C yang ada di sini kalau kalian cek sama dengan yang di sini. Nah, sekarang kita coba ini yang D ya, untuk yang D sama kita coba yang orde 1 ya. Nah, misalkan saya tulis di sini, ini saya hapus dulu, ini yang orde 1 dulu ya, saya kasih petunjuknya di awal untuk yang PDB orde 1 ya. Nah, kita coba mengerjakan latihan soal ya. Contoh yang mungkin yang ini dulu ya, yang di atas ini F aksen X min Fx ini belum ya. Nah, belum ada. Yang di sebelumnya juga belum ada. Oke. Nah,
Oke, atau mungkin bisa yang D ya, E pangkat 2X ya. Nah, ini juga belum ada. Oke, kita coba yang D ya, yang D. F aksen X, kemudian apa lagi? Min Fx sama dengan E pangkat 2X dengan syarat F0-nya sama dengan 1. Jadi ketika X-nya 0, ini sama dengan 1. Oke. Nah, ini kita kerjakan ya, dilaplaskan untuk F aksen X ya. Laplasnya adalah, masih ingat ya, ini S kalikan Fs ya, minus F0. Oke. Ini untuk turunan yang pertama. Kemudian minus ini Fx kalau dilaplaskan kan jadinya Fs. Ya. Sama dengan E pangkat min 2X. Itu kan laplasnya adalah 1/S plus 2. Plus itu kalau E pangkat min 2X ya. Tapi kalau ini pangkat 2X berarti minus. Ininya minus. Oke, saya cek. Nah, ini ya. Nanti jadinya seperti ini. Nah, nanti kalian bisa kerjakan F0-nya kan 1. Jadi nanti S kali Fs min 1 min Fs. Ininya 1/S min 2. Kemudian Fs-nya kalian kumpulkan. Ini dengan ini ya. Dikeluarkan seperti ini. Jadinya nanti S min 1. Ininya min 1 1/S min 2. Nah, nanti kalian kerjakannya seperti ini. S min 1. Nah, yang 1/S min 2 di sini plus 1. Ininya kalian pindah ruas ke kanan. Ya. Oke, kalau sudah, ini kalau plus 1 kan berarti sama dengan S min 2 per S min 2. Ya. Penyebutnya kita samakan. Berarti di sini 1 plus S min 2. Ya, di sini masih Fs S min 1. Saya lanjutkan di sebelah kanan. Berarti nanti Fs sama dengan, nah ini 1 plus S min 2. 1 min 2 berapa? Min 1. Berarti S min 1 dibagi S min 2. Di sini apa? S min 1. Dari yang sebelah kiri ini tadi kita pindah ke ruas kanan kan jadi pembagi. Nah, berarti nanti dicoret habis sisa 1/S min 2. Nah, ini langsung, ini nggak perlu pakai A, B, C ya, karena hanya ada satu faktor aja S min 2, sehingga S min 2 itu Laplace inverse-nya apa ini? Inverse-nya adalah jadinya nanti Fx sama dengan E pangkat, kalau plus itu kan min Kx, kalau min berarti plus ya. Nah, jadi hasilnya nanti seperti ini. Hasilnya adalah E pangkat 2X. Ya. Oke. Ya. Nah, ini contoh untuk turunan pertama. Nah, untuk turunan kedua, coba kita kerjakan yang C ini tadi sudah. Coba kita kerjakan yang ini, nomor C yang ini, 3C ya. Oke, yang ini saya hapus dulu. Ini kalian coba sendiri juga ya. Kalau nggak dicoba sendiri nggak bisa nanti. Oke, yang C ini F aksen 2 kali. F aksen X. Kemudian plus 4Fx, F aksen X ya. Kemudian ditambah 4Fx sama dengan E pangkat min 2X.
di mana F0 sama dengan 0, turunan pertamanya juga sama dengan 0. Jadi biar nggak lupa tulis ini aja ya. 0, 0, F0 juga 0. Oke. Nah, kita jabarkan ya untuk yang turunan kedua ini menjadi kalian bisa cek lagi ya, kalau misalkan tidak hafal tidak apa-apa, cek lagi di filenya tadi. Jadi untuk turunan kedua Laplace-nya adalah S kuadrat terus Fs ya dikurangi S kali F0 S kalikan F0 dikurangi F aksen 0 ya, ditambah sekarang 4 untuk turunan pertama kali SFS, kemudian dikurangi F0, ini saya tutup kurung supaya tahu bedanya ya, F0 kemudian ditambah 4 Fs sama dengan ya, di sini saya tulis di atasnya aja, pangkat min 2x itu kan 1/s plus 2 ya. Oke, nanti dibuka lagi tabelnya ya. Nah, kemudian ini saya tulis di sini. Nah, untuk F0-nya itu 0, berarti di sini 0 dikurangi 0 ya. Ditambah 4 SFS. Nah, F0-nya ini 0, berarti dikurangi 0. Ditambah 4 Fs sama dengan 1/s plus 2. Nah, ini menjadi tinggal S kuadrat Fs ditambah 4 SFS ditambah 4 Fs sama dengan 1/s plus 2. Fs-nya kita kumpulkan, berarti nanti di sini jadinya S kuadrat plus 4 S plus 4 sama dengan 1/s plus 2. Nah, kira-kira ini bisa difaktorkan, dipecah lagi. Yang ini dijumlah 4 dikali 2. Nah, ini bisa. Jadi nanti 1/s plus 2 ya. Yang ini kalau difaktorkan itu jadinya S plus 2 dikali S plus 2 ya kan? Kalau ini dikuadratkan kan hasilnya yang seperti ini. Berarti di sini dibagi S plus 2 kuadrat. Berarti akhirnya Fs-nya sama dengan 1/s plus 2 pangkat 3 nanti di sini. Nah, nanti Fs-nya menjadi seperti ini ya. Oke. Ya, kemudian kita cari penyelesaiannya dengan cara ABC ya, pakai ABC, kemudian baru kita inverskan. Oke, saya hapus dulu. Oke, tadi kan dapatnya Fs sama dengan 1/s plus 2 ya, pangkat 3 ya. Nah, ini bisa kita pecah jadi ABC itu jadi A per S plus 2 pangkat 3 ditambah B S plus 2 pangkat 2 ditambah C S plus 2 ya. Nah, di sini seperti ini cara memecahnya. Oke, baru kemudian kita cari satu persatu seperti biasa. A-nya, kita cari A-nya, cari B-nya, kemudian cari yang C. Ya. Untuk mencari nilai A, berarti kita kalikan dengan S plus 2 pangkat 3. Berarti di sini ruas kirinya 1, ininya A, ini plus B S plus 2 karena pangkat 3 ya, kalau dibagi pangkat 2 kan sisa pangkat 1 ini ditambah C kali S plus 2 pangkat kuadrat. Nah,
Gimana caranya supaya B sama C ini 0? Berarti kita misalkan S-nya berapa? Min 2, ya kan? Nah, berarti nanti ini kita masukkan, berarti A-nya berapa nilainya? A-nya sama dengan 1. Kemudian mencari B, ini mencari A. Mencari B, kita kalikan dengan S plus 2 pangkat 2. Sehingga nanti di sini sisa 1 S plus 2 sama dengan A per S plus 2 ditambah B ditambah C kali S plus 2. Nah, kalau seperti ini kita misalkan S-nya berapa? Supaya A sama C-nya 0. Nah, kita misalkan S-nya kalau di sini. Nah, kalau kita buat S-nya min 2, ini kan akhirnya juga min 2 kan berarti 0. Ya, nggak bisa kalau kita misalkan S-nya min 2. Berarti berarti ini tidak harus kita buat 0. Ya, saya back dulu. Nah, jadi kita buat misalkan S-nya 1 dulu aja, ya. Angka 1 supaya ininya tetap ada nilai, karena kalau dibagi 0 kan nggak bisa. Kalau ini 1 berarti ini 1/3 sama dengan 1/3 ditambah B ditambah 3C, ya kan? Sehingga nanti di sini kita dapat persamaan B-nya itu sama dengan 1/3 sama 1/3 dikurangi kan habis. B sama dengan min 3C. Ya, kita dapat persamaan ini. Nah, ini kita kan nggak bisa menghitung B kalau belum tahu nilai C. Berarti selanjutnya kita cari nilai C, ya, dengan cara mengalikan dengan S plus 2. Berarti di sini ruas kirinya 1 S plus 2 kuadrat, ya, sama dengan A-nya per S plus 2 kuadrat juga, ditambah lah B-nya ini, yang B di sini kita rubah menjadi min 3C. Nah, ditambah C tambah C, ya. Oke, baru di sini A-nya kita masukkan. A-nya tadi kan 1. Kita ganti 1. Nah, supaya kita dapatkan nilai C, ya, dan di sini tidak 0, ya, berarti kita buat misalkan S-nya. Kita buat S-nya min 1, ya. Kita buat S-nya min 1. Ini sebenarnya kalian mau pakai S2, mau pakai S3, nggak apa-apa misalkannya, ya. Atau kalian, kenapa saya buat min 1? Supaya ini sisanya cuma dibagi 1. Sebenarnya nggak harus min 1. Boleh mau 2, mau 3, nggak apa-apa. Asalkan jangan min 2. Kalau min 2 ditambah 2 kan nanti hasilnya 0. Dibagi 0 kan nggak bisa. Jadi jangan pakai min 2. Mau min 3 boleh. Mau bulat bukan negatif tapi positif 2 juga boleh, ya. Intinya supaya ini ada nilainya, ya, jangan 0. Berarti ini 1, kalau min 1 berarti 1 kuadrat, min 1 plus 2 kan 1 kuadrat 1. Ini juga A-nya 1 per 1 ditambah, minus, ya, karena di sini minus 3C, berarti minus 3C ditambah C minus 2C, ya. Berarti 1 plus 2C sama dengan 1. Berarti 2C sama dengan 1 min 1, 0. Berarti C-nya 0. Kalau C-nya 0, berarti B-nya juga 0, ya. Oke. Berarti kita sudah dapat A-nya 1, B-nya 0, C-nya 0. Oke, kita hapus dulu, ya. Kita lanjutkan, berarti untuk inverse-nya, ya, karena ABC-nya sudah kita dapat, jadinya nanti
1 per S plus 2 pangkat 3. Oke. Pangkat 3 itu sama dengan, ya, ini sebenarnya juga bisa kalian kerjakan langsung, ya, dengan menggunakan yang ada di tabel, ya. Tabel yang ini kita cek yang 1 n faktorial. Ini ada oke. Oke, yang ini, ya, ini bisa kalian cek di nomor 23 ini, ya. Ini n faktorial per S min A n plus 1, ya. Nanti di sini hasilnya adalah T pangkat N kalikan E pangkat AT, ya. Nah, di sini kalau ininya pangkat 3, ya tadi kan 1 S plus 2 pangkat 3 itu kan dari 1 S plus 2 pangkat 2 plus 1. Nah, N-nya di sini itu difaktorial, berarti 2 kalikan 1. Kalau 2 faktorial itu sama dengan 2 kali 1. Ya, berarti di sini nanti hasilnya adalah 2. Kalau 2 faktorial kan hasilnya 2. Ya. Kemudian, nah nanti, nah ini sebenarnya ada ininya, 1 n faktorialnya di sini, ya. Jadi nanti hasilnya kalau kita kembalikan ke bentuk inverse yang semula fx, ya, itu nanti 1/2 faktorial, ya, t-nya pangkat 2 dikalikan e pangkat a-nya kan di sini 2, ya, berarti karena di sini minus, di sini plus, berarti di sini minus. Karena di sini, kalau di sini minus kan hasilnya plus di sini pangkatnya. Tapi kalau di sini plus, di sini pangkatnya nanti jadi minus, jadi min 2t. Ya. Oke. Nah, nanti hasilnya adalah t pangkat 2, ya, dikalikan e pangkat min 2t, ya, untuk 1 S plus 2 pangkat 3. Oke. Nah, coba saya ulangi lagi, nah, supaya kalian lebih paham. Jadi tadi kan jadi persamaannya tadi kan 1 S plus 2 pangkat 3. Nah, kalau kita lihat di sini ini kan ada yang model S min atau S plus yang pangkatnya lebih dari 1, ya. Berarti kalau 3 itu kan berasal dari 2 plus 1. Berarti kan bisa dibentuk ini S plus 2 pangkat 2 plus 1. Berarti N yang di atas adalah adalah N-nya sama dengan 2 faktorial. Nah, kalau 2 faktorial kan berarti 2 kali 1. Berarti kan 2 per S plus 2 pangkat 2 plus 1. Ya. Padahal kan yang diminta 1 di sini. Nah, berarti untuk di hasilnya ini harus ada pembagi 2 supaya di sini nanti nilainya 1. Nah, ini tadi kan kalau modelnya kayak gini, itu kan hasilnya nanti T pangkat 2 kali E pangkat min, ini ya, min 2T. Ya, ini kan kalau dibentuk inverse-nya, jadinya kan jawabannya ini. Nah, tapi karena di sini 2, padahal harusnya 1, berarti di depan ini harus kita kasih setengah, angka setengah, supaya apa? Supaya 2-nya kalau dibagi 2 kan hasilnya 1, berarti nanti jawabannya yang ini. Ya, untuk soal yang diferensial order 2 ini tadi, yang D, ya. Kalau kita lihat tadi, untuk soal yang tadi jawabannya ini. Nah, misalkan saya kasih contoh lagi, misalkan yang diminta Fs-nya itu, kalau Fs-nya tadi kan 1 ini ya, 1 S plus 2 pangkat 3. Kalau misalkan yang diminta itu 4 per S plus 3 pangkatnya 4, misalkan. Ya.
Nah, ini kalau soalnya seperti itu, berarti nanti S plus 3, kalau pangkat 4 kan berarti 3 plus 1. Berarti ininya kan 4, maaf, ini kan jadinya 3 faktorial. Ya, 3 faktorial berarti nanti 3 kali 2 kali 1. 3 faktorial itu kan 3 kali 2 kali 1, berarti hasilnya berapa? 6 kan? Ya. Ini nanti 6 per S plus 3, 3 plus 1. Ya. Oke. Nah, ini kan 6 per S, padahal yang diminta kan 4. Ya. Ternyata yang di sini kok 6 kalau 3 faktorial. Berarti harus kita bagi dengan 4 per, harus dikali dengan 4 per 6 supaya nanti di atas hasilnya 4. Nah, ini ya kan, kalau ini saya kalikan, ini coret, jadi sisa 4. Nah, berarti 6 per S plus 3 pangkat 3 plus 1 itu dikalikan 4 per 6, nanti hasilnya cek di sini ya. Berarti 4 per 6 kalikan T pangkat N-nya pangkat 3, E-nya pangkat, di sini plus 3, A-nya di sini minus ya. Kalau di sini minus, ini plus. Kalau di sini plus, berarti di sini pangkat minus 3T. Jawabannya ini. Ya, berarti kalau kalian menemukan soal seperti ini, kok kebetulan ya S plus 3-nya sama ada 4 kali, kalian bisa pakai rumus yang nomor 23 ini. Ya, nanti jawabannya yang seperti ini. Ya. Oke. Ya, sekian video untuk latihan soal transformasi Laplace, baik itu untuk menyelesaikan PDB orde 1 dan juga orde 2. Nah, nanti kalian akan ada tugas yang bisa kalian kerjakan untuk latihan dan bisa memahami lebih ya terkait bagaimana cara menyelesaikan PDB orde 1 orde 2 dengan transformasi Laplace. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.